Abad ke-12, dunia Islam terbelah. Di utara, dinasti-dinasti kecil berebut pengaruh. Di barat, pasukan salib terus mengancam. Dari tengah kekacauan itu, muncul sebuah keluarga Kurdi yang kelak mengguncang sejarah. Mereka adalah suku Rawadiyah, bagian dari rumpun Kurdi yang mendiami wilayah pegunungan Armenia. Sorof nama, karya besar Sorof ad-Din Tiflisi, menyebut asal-usul mereka dari kota Dwin, sebuah titik strategis di jalur perdagangan antara Anatolia dan Persia. Sang ayah, Najmuddin Ayyub, bukan bangsawan besar, namun terkenal sebagai pemimpin yang bijak dan disegani. Menurut Ibnul Athir, ia adalah pribadi yang taat, dermawan, dan mampu membangun jaringan kepercayaan dengan para penguasa muslim di sekitarnya. Kesetiaan inilah yang membawanya ke Mosul, di bawah perlindungan keluarga Zengid. Para sejarawan modern seperti Paul Kopp melihat latar belakang Kurdi keluarga Ayyub sebagai salah satu alasan mereka mudah bermanuver di dunia politik abad pertengahan. Mereka tidak terikat secara kaku pada satu dinasti besar, tetapi mampu membangun loyalitas berdasarkan jasa dan kecakapan. Dari tanah inilah lahir anak-anak yang kelak dikenal dunia. Di antara mereka, Yusuf bin Ayyub, nama yang kelak abadi sebagai Salahuddin al-Ayyubi, sang penakluk Yerusalem. Sekitar 1137 atau dikatakan 1138, di kota Tikrit, lahirlah seorang bayi yang kelak mengubah arah sejarah Islam, Yusuf bin Ayyub. Malam kelahirannya diselimuti peristiwa pahit. Menurut Ibnul Athir, ayahnya Najmuddin Ayyub diusir dari Tikrit pada malam itu juga karena konflik politik. Namun, pengusiran itu justru membuka jalan menuju panggung sejarah yang lebih besar. Keluarga Ayyub menetap di Mosul, lalu Yusuf tumbuh dalam lingkungan militer di bawah perlindungan Nuruddin Zengi, penguasa ambisius yang bertekad menyatukan umat Islam melawan pasukan salib. Disinilah ia belajar strategi perang, administrasi, dan nilai kesalehan yang ditekankan gurungnya. Imaduddin al-Isfahan, sekretaris pribadi Salahuddin kelak, menulis bahwa Yusuf menggabungkan keberanian seorang ksatria dengan kerendahan hati seorang ulama. Ia tak hanya belajar mengangkat pedang, tapi juga mempelajari ilmu fikih, sastra Arab, bahkan hingga etika kepemimpinan. Tahun 1169 menjadi titik balik. Atas perintah Nuruddin Zengi, Yusuf dikirim ke Mesir sebagai panglima ekspedisi untuk membantu wazir Syiah Fatimiyah yang terancam. Misi ini berakhir luar biasa. Yusuf pun diangkat menjadi wazir Mesir, sebuah posisi yang sebelumnya hanya dipegang tokoh-tokoh Syiah Ismailiyah. Menurut sejarawan barat seperti Karel Hillenbrand, langkah Salahuddin menghapus kekhalifahan Fatimiyah pada 1171, 2 tahun setelah ia masuk Mesir, adalah manuver politik yang brilian, mengembalikan Mesir ke dalam orbit Sunni dan sekaligus membuka jalur persatuan Mesir dan Syam. Sorof nama mencatat peristiwa ini dengan nada bangga. Seorang Kurdi kini memegang kunci kekuasaan di negeri paling makmur di dunia Islam saat itu. Dari sini, jalan menuju tahta sultan terbentang luas. Setelah dapat memegang kendali Mesir, Yusuf bin Ayyub, kini dikenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi, memulai misi besar, penyatuan dunia Islam. Dari Kairo, ia memperluas pengaruh ke Syam, Yaman, hingga Hijaz. Menurut Al-Makrizi, Salahuddin menggabungkan diplomasi halus dengan kekuatan militer, mengamankan jalur perdagangan, dan menempatkan kerabatnya di posisi strategis. Persatuan ini membawa pada tujuan tertinggi, merebut kembali Yerusalem yang sejak 1099 berada di tangan pasukan salib. Tahun 1187,
Kesempatan itu pun datang. Di dataran Hattin, dekat Danau Tiberias, pasukan salib terjebak tanpa air. Ibnul Athir menggambarkan hari itu sebagai Yaumul Qiyamah bagi orang-orang yang menolak Allah. Hari kiamat bagi musuh Islam. Dalam pertempuran itu, Salahuddin pun menang telak. Raja Gai dan Lusignan tertawan, dan salib relik suci mereka jatuh ke tangan Muslim. Menurut sejarawan Barat seperti Niall Christie, kemenangan Hattin adalah titik balik perang salib, mengguncang Eropa dan memicu perang salib ketiga. Pada Oktober 1187 Masehi, Yerusalem kembali ke tangan umat Islam. Berbeda dengan penghabisan secara detail pasukan salib 88 tahun sebelumnya, Salahuddin lebih memilih memberi jaminan keselamatan bagi penduduk kota, baik itu dari kaum Kristen, Islam itu sendiri, hingga Yahudi. Imam Duddin al-Isfahani menulis, tangannya memegang pedang, tetapi hatinya memegang rahmat. Saraf nama memuji Salahuddin sebagai pelindung Ka'bah kedua, karena menjaga tanah suci Mekah, Madinah, dan juga selanjutnya Yerusalem dari ancaman musuh. Namun, kemenangan ini hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar. Pasukan salib akan datang kembali, dan dinasti Ayyubiyah harus bersiap menghadapi badai yang lebih tinggi. Dinasti Ayyubiyah tidak hanya dikenal karena pedangnya, tapi juga karena penanya. Setelah memastikan keamanan wilayahnya, Salahuddin al-Ayyubi dan para penerusnya memusatkan perhatian pada pembangunan dan penguatan peradaban. Al-Makrizi mencatat kebijakan besar Salahuddin di Kairo, yakni pembangunan madrasah-madrasah Sunni untuk menghidupkan mazhab Syafi'i kembali, pendirian rumah sakit umum atau disebut dengan sebutan Bimaristan yang melayani semua kalangan gratis tanpa biaya, serta penguatan benteng kota yang hingga kini masih berdiri kokoh dan dapat kita lihat. Di Damsyik, Aleppo, dan Yerusalem, keluarga Ayyubiyah mendirikan perpustakaan, pusat kajian ilmu agama, dan mengundang ulama dari berbagai penjuru dunia Islam. Menurut Ibnu Wasil, ini adalah zaman ketika ilmu menjadi mahkota kerajaan. Dan tak lupa pula, Al-Azhar yang didirikan oleh Fatimiyah, mereka lanjutkan bidang keilmuannya dengan tentunya dikembalikan ke arah ahli sunnah wal jamaah. Sejarawan modern seperti Paul Kopp menilai kebijakan ini sebagai strategi politik yang cerdas, menggunakan pendidikan dan agama sebagai tarekat persatuan, sekaligus menegaskan identitas Sunni di wilayah yang sebelumnya bercorak Syiah Ismailiyah atau bercampur mazhab. Soraf nama menyoroti kebanggaan bangsa Kurdi bahwa Ayyubiyah memerintah bukan untuk satu suku atau etnis, tapi atas nama seluruh umat Islam di dunia. Mereka bangun institusi yang melampaui batas bangsa dan waktu. Di bawah kepemimpinan mereka, kota-kota Islam tak hanya menjadi benteng-benteng pertahanan dari pasukan salib, tapi juga mercusuar ilmu dan kebudayaan. Inilah wajah lain dari dinasti Ayyubiyah. Sebuah kesultanan yang memadukan kekuatan militer dengan kejayaan peradaban. Wafatnya Salahuddin al-Ayyubi pada tahun 1193 Masehi menjadi titik awal masa-masa sulit bagi dinasti Ayyubiyah. Meski ia berhasil mewariskan wilayah yang luas meliputi Mesir, Suriah, Hijaz, hingga ke Yaman dan sebagian wilayah Palestina sekarang, ia tidak meninggalkan satu pewaris tunggal yang kuat secara politis maupun militeristis. Sebaliknya, ia memilih membagi wilayah kekuasaan di antara putra-putra dan kerabat dekatnya. Pembagian ini yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan menghindari perebutan tahta, justru memunculkan kompetisi dan rivalitas internal yang semakin tajam. Hal ini mengingatkan kita sebagaimana pembagian wilayah di dinasti Seljuk sebelumnya. Di Kairo, Al-Afdal, putra sulung Salahuddin, mengambil alih Mesir, sedangkan adiknya Al-Aziz memegang kekuasaan di Damaskus. Wilayah-wilayah lain
diberikan kepada paman dan saudara-saudara Salahuddin, sehingga struktur kekuasaan menjadi terfragmentasi, terpecah belah, tak ada kesatuan. Tak ada pusat otoritas tunggal yang mampu mengkoordinasikan seluruh kekuatan dinasti dan mengkomunikasikan antar penguasa Ayyubiyah, sehingga seringkali hal ini diwarnai kecurigaan satu sama lain. Alih-alih memperkuat pertahanan menghadapi ancaman luar, mereka justru sibuk menjaga wilayah masing-masing dari ambisi internal. Rivalitas keluarga ini semakin memanas ketika para penguasa wilayah mulai menjalin aliansi dengan pihak luar demi memperkuat posisinya. Beberapa penguasa Ayyubiyah bahkan tak segan-segan bekerja sama dengan pasukan salib untuk melawan kerabat mereka sendiri. Keadaan ini membuat posisi politik dinasti Ayyubiyah melemah di mata musuh maupun sekutu dan mengikis semangat jihad yang sebelumnya menjadi ciri khas kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Sementara itu, tekanan eksternal datang tanpa henti. Pasukan salib, meskipun telah kalah telak di Hattin dan kehilangan Yerusalem, tapi berusaha merebut kembali wilayah mereka melalui serangan-serangan lanjutan. Perang Salib keempat dan kelanjutan ekspedisi di timur menjadi ancaman yang menguras sumber daya Ayyubiyah. Di saat yang sama, muncul kekuatan baru yang akan mengubah peta kekuasaan dunia Islam. Para Mamluk, prajurit budak yang berdisiplin tinggi, yang mulai berperan sebagai kekuatan politik di Mesir, yang nantinya akan menjadi dinasti Mamluk. Perlahan tapi pasti, para Mamluk ini tak hanya menjadi alat militer, tapi juga mulai terlibat dalam urusan politik internal. Mereka manfaatkan perselisihan keluarga Ayyubiyah untuk memperkuat posisi mereka. Dalam beberapa dekade, Mamluk berhasil mengambil alih kekuasaan di Mesir, menggeser sisa-sisa kekuatan Ayyubiyah hingga ke pelosok Syam. Hal ini menandai berakhirnya supremasi politik Ayyubiyah di pusat dunia Islam, meskipun beberapa cabang dinasti masih bertahan di wilayah-wilayah pinggiran. Dari perspektif sumber Islam klasik seperti karya Ibnu Wasil, keruntuhan Ayyubiyah dipandang sebagai akibat langsung dari lemahnya persatuan. Ibnu Wasil menyoroti bahwa meskipun para penguasa Ayyubiyah memiliki warisan moral dan militer dari Salahuddin, mereka gagal menjaga kesatuan yang menjadi faktor utama keberhasilan masa lalu. Ambisi pribadi, perebutan wilayah, dan kurangnya strategi bersama menjadi dinasti ini rentan di hadapan musuh. Pandangan orientalis menambahkan sudut berbeda. Beberapa sejarawan barat berpendapat bahwa diplomasi rumit yang dijalankan Ayyubiyah pasca Salahuddin, termasuk perjanjian-perjanjian damai dengan pihak salib, seringkali justru melemahkan kekuatan militer mereka. Diplomasi yang terlalu kompromistis dianggap membuat Ayyubiyah kehilangan momentum ofensif, sementara pihak musuh memanfaatkan masa damai untuk memperkuat posisi mereka. Meski secara politik Ayyubiyah mengalami kemunduran, memori kolektif tentang kejayaan Salahuddin tetap hidup, terutama di kalangan bangsa Kurdi. Kitab Sorofnama, karya penting dalam historiografi Kurdi, menggambarkan Ayyubiyah sebagai simbol kejayaan dan kepahlawanan bangsa. Bagi mereka, runtuhnya dinasti ini tak berarti hilangnya warisan, melainkan menjadi pengingat akan masa ketika seorang pemimpin Kurdi pun mampu mempersatukan umat Islam dan menentang dominasi Barat salib. Perpecahan Ayyubiyah pada akhirnya menjadi pelajaran klasik tentang pentingnya kesatuan politik dan visi strategis jangka panjang, bukan hanya pada masa hidup sang pendiri dinasti. Warisan luas yang ditinggalkan Salahuddin memerlukan pemimpin yang tak hanya cakap secara militer, tapi juga mampu menjaga harmoni internal. Tanpa itu, bahkan kemenangan terbesar pun bisa berujung pada perpecahan yang membuka jalan kekuatan baru untuk mengambil alih. Dengan berakhirnya kekuatan Ayyubiyah di sebagian besar wilayah utama, panggung sejarah Islam memasuki era baru, dominasi Mamluk di Mesir dan Suriah, serta perubahan besar dalam dinamika politik Timur Tengah. Namun, nama Salahuddin tetap bertahan dalam ingatan dunia sebagai simbol keberanian, kecerdikan, dan persatuan umat. Sesuatu yang tak berhasil dijaga oleh para penerusnya. Warisan Salahuddin al-Ayyubi bukan sekedar catatan sejarah yang terhenti pada masanya, melainkan sebuah inspirasi yang terus berdenyut di dunia Islam hingga kini. Jejaknya dapat dilihat dari karya fisik,
sistem pemerintahan, hingga reputasi moral yang melampaui batas bangsa dan zaman. Bagi umat Islam, ia adalah teladan pemimpin yang memadukan kecerdasan strategi, keberanian di medan tempur, dan keluhuran budi yang jarang ditemukan pada figur penguasa perang. Masjid-masjid yang dibangun pada era Salahuddin tak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah. Di sini para ulama bertukar pikiran, membentuk generasi baru yang berwawasan dan memiliki semangat juang. Madrasah-madrasah yang didirikan menjadi benteng intelektual, di samping berdiri kokohnya benteng-benteng yang ia dirikan, baik di Kairo yang paling besar maupun di Suriah. Dalam bidang hukum, Salahuddin meninggalkan sistem yang mengedepankan keadilan dan kepastian. Ia integrasikan prinsip syariat Islam dengan kebijakan pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Model ini menjadikan pemerintahnya sebagai referensi bagi pemimpin muslim di berbagai wilayah setelahnya, bahkan mungkin hingga kini. Para orientalis pun bahkan yang biasanya kritis terhadap tokoh muslim memberikan pengakuan terhadap kebesaran hati Salahuddin. Mereka menilai strategi militer dan politiknya sebagai karya brilian yang sulit ditandingi. Dalam literatur barat, Salahuddin sering digambarkan sebagai the noble enemy, musuh yang terhormat, karena integritas dan kemanusiaannya di medan perang. Pengakuan ini menunjukkan bahwa keteladanan sejati mampu menebus sekat ideologi dan peradaban. Warisan abadi Salahuddin Al-Ayyubi adalah kombinasi unik antara karya nyata dan nilai moral. Benteng dan masjidnya mungkin akan lapuk dimakan waktu. Dalam setiap kisah kepahlawanan, namanya akan selalu disebut sebagai simbol bahwa kekuatan sejati lahir dari perpaduan iman yang kokoh dan akal yang cemerlang. Dialah The Great Saladin.